Untuk menyelamatkan bumi Bagelen dari penaklukan atau untuk menyelamatkan bumi Bagelen dari huru-hara kekacauan karena meninggal atau ditinggal mati oleh Nyi Ageng Bagelen, maka dikabarkanlah Nyi Ageng Bagelen itu tidak meninggal tetapi moksa. Moksa itu dia pergi dan akan datang kembali. Lawang ngawur lah. Tukang ngrungokne cerita. Tukang ngrungokne cerita dan sekarang mencoba untuk bercerita. Cerita. Karena wilayah Bagelen itu wilayah istimewa. Semua yang berhubungan dengan Bagelen itu istimewa. Sampai hari ini kita masih bisa merasakan aroma atau nuansa istimewa tersebut. Walaupun seistimewanya wilayah Bagelen, kita tidak bisa menemukan atau kita tidak bisa bicara, menjelaskan atau membabar tentang Bagelen. Karena istimewa. Jadi istimewanya Bagelen itu kita tidak mampu untuk membabar makam Nyi Ageng Bagelen yang di angel lah. Iya, kan angel. Kalau kita bicara Nyi Ageng Bagelen, kemana, di mana? Abu jenazah itu ditaburkan atau abu jenazah itu dikebumikan, di mana? Karena mokso zaman dulu itu meninggal, terus dibakar ya? Dibilang mokso itu ya? Atau gimana ya? Enggak, mokso itu kan dikabarkan dia hilang atau menghilang, dia naik ke tingkatan kadewatan, menunaikan tugas dalam perjalanan tugas. Tetapi kalau kita membicara tentang logika, maka moksa itu sendiri masih menjadi perdebatan. Moksa itu masih menjadi perdebatan. Kalau saya kembali lagi menyampaikan sesuatu kabar yang saya dengar, jika Nyi Ageng Bagelen itu abu jenazahnya ada abu jenazahnya itu ada, dan dikebumikan. Nah gini Bang, kenapa kok kita tidak bisa menemukan makam atau abu jenazah Nyi Ageng Bagelen dikebumikan atau ditabur? Ini mungkin ya. Karena dulu pada era Nyi Ageng Bagelen itu kan era kemakmuran dan kemasyuran, di mana setelah bumi Bagelen itu diserahkan oleh penguasa Medang Kamulan kepada Nyi Ageng Bagelen sebagai keturunannya, maka kerajaan Medang Kamulan itu kan dikabarkan pindah ke Jawa Timur, di sekitar Kaliberantas Sidoarjo itu, di sekitar situlah. Maka Nyi Ageng Bagelen sendiri ini untuk wilayah teritorialnya kan masih menjadi gonjang-ganjing. Mungkin akan mungkin pada waktu itu banyak kerajaan-kerajaan di sekitar Bagelen yang ingin menaklukkan, tetapi terhalang oleh Nyi Ageng Bagelen. Karena apapun alasannya, nek wani nyenggal Nyi Ageng Bagelen, maka urusannya panjang. Kemungkinan meninggalnya Nyi Ageng Bagelen itu dirahasiakan. Karena kalau pada waktu itu Nyi Ageng Bagelen dikabarkan meninggal dan dipastikan beliau meninggal, maka Bagelen akan ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan di sekitar Bagelen. Makanya meninggalnya Nyi Ageng Bagelen itu dikabarkanlah moksa, seolah-olah dia sedang melakukan perjalanan tugas, entah kemana, intinya dia sedang melakukan perjalanan tugas dan akan kembali lagi. Ini mungkin ya, nah secara politik seperti itu. Untuk menyelamatkan bumi Bagelen dari penaklukan atau untuk menyelamatkan bumi Bagelen dari huru-hara kekacauan karena meninggal atau ditinggal mati oleh Nyi Ageng Bagelen, maka dikabarkanlah Nyi Ageng Bagelen itu tidak meninggal tetapi moksa. Moksa itu dia pergi dan akan datang kembali gitu. Kalau saya sendiri masih penasaran dengan satu makam yang ada di Desa Hargorejo. Ya, Dewi Rengganis itu. Di sana ada makam Dewi Rengganis. Sebelum kita ke makam Dewi Rengganis, itu kita bertemu dengan makam, katanya makam Bagus Gento. Oh, bukan Rojo Pandito. Rojo Pandito itu dikabarkan juga dia nama lain dari Bagus Gento. Bagus Gento dengan Rojo Pandito itu dikabarkan adalah orang yang sama. Pertanyaan sederhana. Kalau kita bicara tentang era lama, iya Bang. Di sini ini kan makam nih Bang. Di sini ini di bawah ada makam Bagus Gento. Di bawah Rojo Pandito tadi. Sedangkan kalau kita bicara Bagus Gento kan anaknya Nyi Ageng Bagelen. Di atasnya lagi itu sekitar berapa kilometer itu ada makam Dewi Rengganis. Nah sekarang kita pakai logika. Kita logika aja ya. Ini bukan suatu kebenaran loh ya, ini logika saja. Kalau orang Jawa, orang kuno, leluhur kita kan tinggi adab, sangat menjunjung tinggi adab. Apakah iya
seorang bapak. Bagus Gentong dia adalah seorang bapak, di mana dikabarkan Dewi Rengganis itu adalah anak, ada yang mengabarkan anak, ada yang mengabarkan Dewi Rengganis itu adalah cucu. Kalau saya kuatnya dia ke anak dari atau cucu dari Bagus Gentong. Apakah mungkin dengan adab Jawa, adab kerajaan, adab orang kuno, saya nggak nyebut adab kerajaan, tetapi adab orang Jawa, bapak dimakamkan di bawah, anak atau cucu dimakamkan di atas? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Dan sampai hari ini kita menyaksikan, jika akses untuk ke makam Dewi Rengganis itu aksesnya sangat sulit. Apakah dengan kesulitan akses tersebut itu bagian daripada rahasia yang masih dirahasiakan? Atau rahasia yang disembunyikan pada zamannya? Seandainya itu benar, yang di bawah itu makamnya Bagus Gentong, putra dari Nyi Bagelen. Pertanyaannya, yang di atas itu makamnya siapa? Masa iya makamnya anak atau cucu kok neng dhuwure makamnya leluhur, kan nggak mungkin. Adabnya nggak jalan. Nggak masuk. Adabnya nggak masuk. Tetapi ini Nyun Sewu, ini mungkin yang dimaksud mungkin itu adalah iya iso bener, iya mungkin iso salah. Tapi saya berharap apa yang saya sampaikan ini salah. Karena ya ngapun saya mending mengambil opsi salah saja lah. Soalnya kebenarannya juga ya wallahualam itu. Tetapi kalau kita bicara tentang adab, ayo kita diskusi. Apa ya iso wong zaman biyen kuwi leluhur kita sing Nyun Sewu menjunjung tinggi adab itu. Ada seorang bapak atau simbah dimakamkan di bawah dan keturunannya itu dimakamkan di atas. Kelihatannya sulit diterima itu. Nggak masuk akal. Anak yang dhuwur. Dan kerahasiaan dari meninggalnya Nyi Ageng Begelen itu memang dirahasiakan dengan kabar moksa tersebut. Untuk menjaga kestabilitas ekonomi, politik, dan untuk menjaga, intinya untuk menjaga tentang Bagelen itu supaya tetap utuh. Tidak ada pergolakan, penakukan, dan huru-hara. Kurang lebih seperti itu. Ya mudah-mudahan pokoknya saya disampaikan aja sampai jadi kontroversi lah. Ya, jangan jadi polemik. Dan jadi polemik. Anggap aja sing ngomong iki wong ngawur, wong ngrasa turu ngono lah, atau wong ngelantur. Bahkan itu sore. Kan ada sejarah juga itu Panglima Burung itu bisa menerbangkan mandonya itu belajarnya di Bagelen. Oh, yang di Kalimantan? Nah. Ya, pernah dengar juga itu. Pernah dengar kan? Digdayaan orang-orang Bagelen itu sangat luar biasa. Pada zamannya itu sangat luar biasa. Tetapi kita jangan terkecoh atau kita terhenti stuck di bahasa Bangga. Ya. Kalau kita stuck di bahasa Bangga, maka kita tidak mencari tentang literasi kebenarannya atau literasi sejarahnya. Kalau kita cari kebenarannya, wallahualam bisawab angel. Cuma kalau kita mencari literasi sejarahnya, insya Allah masih bisa lah kita menemukan walaupun hanya sebatas sudut pandang gitu. Ya. Masih bisa kita ketemu. Sahabat WMTV Kreator, ya ini bagian daripada kita untuk bercerita atau menyampaikan sedikit dari pengetahuan yang pernah kita dengar atau kita pernah melakukan napak tilas. Ya seperti ini kurang lebih carane sekolah rangkuman. Tetapi rangkuman ini Nyun Sewu ini bukan kebenaran. Saya sampaikan di sini apa yang saya sampaikan ini bukan kebenaran. Tetapi ini yang kita sampaikan adalah bentuk cinta kita kepada Bagelen, bentuk cinta kita luar biasa kepada Purworejo, dan bentuk cinta kita kepada generasi yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti nggak kepaten obor. Aja sampai anak-anak kita nggak tahu siapa leluhurnya, jati dirinya, dan dari mana dia berasal. Betul sekali, Pak. Nah, wong Jawa ya kudu ngerti Jawane. Bukan berarti kita mengikuti atau kita melakukan ritual-ritual seperti leluhur kita lakukan, enggak seperti itu, enggak. Karena beda. Mereka dulu beragama yang tidak sama dengan kita. Ya, sudah beda zaman lah. Beda zaman. Tetapi sebagai bagian daripada leluhur Jawa, maka kita harus mengakui kalau mereka ada. Aja lali Jawane lah, aja lali asal usulnya. Iya, betul. Jangan lupa asal usulnya.